Siap! Balik lagi sama saya di channel paling keren sejagat raya. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya ya. Hari ini, kita bakal jalan-jalan virtual ke salah satu negara paling indah di dunia. Siap-siap guys, karena mata kalian bakal dimanjain sama pemandangan yang luar biasa. Kita akan kupas tuntas 7 fakta ajaib tentang alam Swiss yang dijamin bikin kalian melongo-bengong dan pengen langsung packing buat berangkat ke sana. Serius, ini bukan main-main. Keindahannya itu level dewa. Dari puncak gunung es yang megah sampai danau biru sebening kristal Swiss itu ibarat surga yang jatuh ke bumi. Gue udah siapin daftar tempat-tempat paling gokil yang jadi bukti kebesaran Tuhan. Kalian bakal lihat kenapa negara ini jadi destinasi impian banyak orang di seluruh dunia. Kita nggak cuma lihat gambar, tapi kita bakal bahas fakta-fakta unik di balik setiap keajaiban alamnya. Pokoknya, siapin cemilan, duduk yang nyaman, karena perjalanan kita kali ini bakal seru banget. Siapa tahu, video ini bisa jadi inspirasi buat liburan kalian selanjutnya. Sebelum kita mulai petualangan kita, jangan lupa guys, ritual wajib dulu nih. Oke. Pertama, kita mulai dari yang paling ikonik, yang paling terkenal, apalagi kalau bukan pegunungan Alpen. Guys, ini bukan sekadar gunung biasa. Pegunungan Alpen yang melintasi Swiss ini adalah mahakarya alam. Bayangin aja, puncak-puncak yang menjulang tinggi, ditutup salju abadi yang berkilauan. Pemandangannya sumpah kayak wallpaper komputer. Ini adalah tulang punggungnya Swiss, yang bikin lanskap dramatis. Keunikan ada di mana-mana, gletser raksasa, lembah hijau subur, desa-desa kecil ala negeri dongeng, udara sejuk dan bersih, suasana dengan lonceng sapi, angin sepoi, dan ketenangan luar biasa. Tempat pas buat healing, sekali kesini susah move on. Ngapain aja? Banyak. Hiking, mendaki puncak, main ski, snowboarding kelas dunia, resort-resort keren. Lanjut ke keajaiban kedua, kita turun dari gunung menuju ke perairan yang super jernih. Selamat datang di Danau Geneva, atau yang orang lokal sebut Lac Léman. Guys, ini bukan danau biasa. Ini adalah salah satu danau air tawar terbesar di Eropa Barat. Bentuknya kayak bulan sabit raksasa yang indah banget. Airnya itu loh, beningnya kebangetan. Saking jernihnya, kita bisa lihat dasar danau di beberapa bagian pinggirnya. Warnanya biru kehijauan yang menenangkan, kayak zamrud cair yang terhampar luas. Pemandangan danau ini dengan latar belakang pegunungan Alpen yang megah itu kombinasi maut, bikin mata nggak mau berkedip. Pesona Danau Geneva itu nggak cuma dari airnya yang jernih. Di sekeliling danau ini, berjejer kota-kota dan desa-desa yang cantik dan elegan. Ada kota Geneva yang terkenal dengan jet d'eau, air mancur raksasa yang nyemprotin air sampai 140 meter ke udara. Gokil! Terus ada Montreux, kota musik yang jadi tuan rumah, festival jazz terkenal di dunia. Ada juga Lausanne, dengan kota tuanya yang menanjak dan penuh sejarah. Siap-siap buat merasakan getaran kekuatan alam guys. Dari ketenangan danau, sekarang kita pindah ke tempat yang penuh energi dan suara menggelegar. Inilah dia, air terjun Rhine atau Rhinefall. Ini bukan air terjun biasa. Air terjun terbesar di Eropa berdasarkan volume airnya. Lebarnya mencapai 150 meter. Tingginya 23 meter. Debit air yang jatuh setiap detiknya luar biasa deras, apalagi musim panas. Ratusan meter kubik air jatuh setiap detik, menciptakan gemuruh yang kedengeran dari jauh. Terbentuk sejak zaman es terakhir, sekitar 14.000-11.000 tahun lalu. Mahakarya alam berusia ribuan tahun. Kekuatan airnya benar-benar dahsyat. Kalian bisa ngerasain percikan air bahkan dari platform pengamatan. Di tengah air terjun ada batu karang besar yang menjulang. Kalian bisa naik perahu ke batu karang itu, lalu naik tangga kecil ke puncaknya. Berdiri di tengah gemuruh. Merinding, stuck. Oke guys, sekarang pegangan yang kenceng, karena kita akan masuk ke sebuah lembah yang rasanya kayak keluar dari film Lord of the Rings. Selamat datang di Lauterbrunnen Valley. Sumpah, tempat ini nggak nyata. Bayangin sebuah lembah hijau subur yang diapit oleh tebing-tebing batu granit yang curam dan menjulang tinggi. Dan yang bikin lebih gila lagi, dari tebing-tebing itu mengalir 72 air terjun. Iya, kalian nggak salah dengar, 72 air terjun. Makanya, nama Lauterbrunnen itu sendiri artinya banyak mata air. Ini benar-benar lembah paling spektakuler yang pernah gue lihat. Air terjun yang paling terkenal di sini adalah Staubach Falls. Air terjun ini jatuh dari ketinggian hampir 300 meter. Dan karena saking tingginya, airnya seringkali berubah jadi semprotan kabut halus sebelum sampai ke bawah.
Pemandangannya itu magis banget, apalagi pas kena sinar matahari, sering muncul pelangi di dekat air terjunnya. Kalian bahkan bisa jalan di belakang air terjun ini lewat jalur khusus yang dibangun di dalam tebing. Sensasinya luar biasa, mendengar suara gemuruh air sambil melihat pemandangan lembah dari balik tirai air. Siap buat ketemu sama gunung yang paling fotogenik di dunia? Gunung yang bentuknya ada di bungkus coklat terkenal? Inilah dia sang legenda Gunung Matterhorn. Guys, lihat deh bentuknya. Unik banget kan? Kayak piramida raksasa yang dipahat langsung oleh alam. Puncaknya yang runcing dan bengkok sedikit tuh jadi ciri khas yang gak ada duanya. Gunung ini berdiri gagah sendirian di perbatasan Swiss dan Italia, dengan ketinggian 4.478 meter. Keindahannya itu benar-benar ikonik, dan langsung bisa dikenali sama siapapun di seluruh dunia. Keunikan bentuk Matterhorn ini karena 4 sisinya yang curam, berbentuk seperti piramida. Setiap sisi menghadap ke arah mata angin yang berbeda. Pemandangan gunung ini bisa berubah drastis tergantung dari mana kita melihatnya dan kapan kita melihatnya. Pas matahari terbit, puncak gunung ini jadi yang pertama kali disinari matahari. Warnanya berubah jadi oranye kemerahan yang spektakuler. Fenomena ini disebut alpenglow, dan ini adalah momen yang paling diburu sama fotografer. Melihat langsung momen ini, sumpah, bikin merinding saking indahnya. Meskipun indah, Matterhorn ini juga terkenal sebagai salah satu gunung yang paling menantang dan berbahaya untuk didaki di pegunungan Alpen. Kita kembali lagi ke air, guys. Tapi kali ini, kita ke sebuah danau yang punya bentuk paling unik dan dikelilingi oleh sejarah. Selamat datang di Danau Lucerne, atau Vierwaldstätter See dalam bahasa Jerman. Danau ini sering disebut sebagai jantungnya Swiss, bukan cuma karena lokasinya yang ada di tengah-tengah negara, tapi juga karena perannya dalam sejarah berdirinya Swiss. Bentuk danaunya rumit banget, dengan banyak lekukan dan cabang yang menyebar ke berbagai arah, dikelilingi oleh pegunungan yang dramatis, Gunung Pilatus, Gunung Rigi. Keindahan Danau Lucerne itu ada pada kombinasinya. Di satu sisi ada kota Lucerne yang bersejarah dan cantik banget, dengan jembatan kayu Chapel Bridge yang ikonik. Di sisi lain, ada pegunungan terjal yang seolah-olah langsung nyemplung ke dalam danau. Terus ada juga padang rumput hijau yang landai di tepiannya. Pemandangannya itu benar-benar bervariasi dan gak ngebosenin. Kalian bisa berlayar selama berjam-jam dari satu kota lain. Gimana guys? Beneran bikin melongo kan? Keajaiban alam Swiss barusan. Dari puncak Alpen yang bikin kita ngerasa kecil, Danau Journey yang bikin hati adem. Gue pengen langsung beli tiket dan berangkat lagi, haha! Swiss, pemandangan luar biasa di setiap sudut. Setiap tempat punya cerita dan pesonanya sendiri. Semua ninggalin kesan yang mendalam. Semoga video ini ngasih gambaran betapa indahnya ciptaan Tuhan di sini. Terima kasih banyak yang nonton dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu energi buat saya. Nah, sekarang giliran kalian. Dari ketujuh keajaiban alam Swiss yang udah kita bahas tadi, mana yang paling bikin kalian penasaran dan pengen kunjungi? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen baca mimpi-mimpi perjalanan kalian. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana nanti kan? Siap! Like, share, subscribe.